Hai hai, selamat hari Sabtu. Hai Tia, bisa dibantu dong? Kak Arman, Kak Armannya di mana? Hai semuanya. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan Kak Arman yang memiliki karir sampai ke luar negeri dan semuanya. Oke, nah langsung aja kita live karena ternyata Kak Arman ini sibuk banget, nggak punya waktu ya. Tapi disempet-sempetin buat ngobrol sama kita. Karena kita semua pengen tahu gimana sih caranya punya karir yang bisa goes international. Oke, tunggu ya. Hai Kak Arman. Susah. Oke, jadi aku udah punya beberapa banyak pertanyaan nih seputar gimana sih caranya bisa punya karir ke luar negeri. Ternyata nggak gampang. Aku sedikit cerita ya. Di mana sih dulu ketemu Arman itu? Ketemu Arman dulu kita memang satu satu kantor gitu. Tapi memang nasib berkata lain ya. Kak Arman udah go international, saya go di Tangsel aja. Nah, ini masih menunggu Kak Arman untuk join ya. Nah, oke. Nah, Kak Arman, nah, finally Kak Halo Arman memang Kak Alia, koneksi internet di luar negeri ke Indonesia tuh susah banget ya. Susah macet dapat kayaknya internetnya. saudara-saudara ya kan. Oke, gimana Man? Lagi di Bangkok? Baik-baik, Alhamdulillah masih di Bangkok. Udah 2,5 tahun kita di sini, udah 1,5 tahun belum pulang. Belum pulang ya, tapi kayaknya kalau mungkin sekarang ini secara kasus corona masih lebih aman di Bangkok ya daripada di sini. Cuma kali ini kita nggak ngomongin kasus corona, kita akan ngomongin gimana sih Kak Arman bisa ya punya karir sampai goes international. Boleh diceritain sedikit nih, emang Boleh, boleh. dulu tuh persiapan pas sekolah tuh Kak Arman tuh ambisius apa gimana ya? Oke, oke. Gimana ya? Aku juga sebenarnya dulu dari zaman sekolah ya eh, cita-cita sih nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Pengennya Oh jadi jadi cita-cita diplomat rendah ya gitu Kak kan. ya? Cita-cita rendah gitu. Cuma pengennya jadi ya yang bisa jalan-jalan libur-libur ke luar negeri aja lah gitu. Nggak usah kerja di luar Oke. negeri gitu kan. Aku dulu SMA di SMA negeri gitu kan. Terus habis Di gitu mana Kak SMA negerinya kalau boleh di tahu? SMA 34 di Pondok Labu, Oh, anak oke. Jaksel gitu kan. Anak Jaksel. Oke, oke, oke. Ya. Terus Terus habis kuliahnya di gitu, mana, Man? gue kuliah di UI dulu di Depok gitu kan, ilmu Oke, komputer gitu. oke. Lulus Jadi kuliah, sebenarnya walaupun lokal, tapi sekolah-sekolah lo nih sekolah unggulan ya. ya boleh sekolahnya sih Boleh iya bangga gitu kok, ya, boleh bangga kok guanya sekolah di enggak. unggulan. Saya nggak ngomong ke situ soalnya. Nah, Iya jadi ya, mungkin mungkin banyak belajarnya dari teman-teman di sekolah juga gitu ya. oke. Nah, terus dulu ini kan banyak nih ya yang pengen tahu gimana sih cara nyari kerja. Awalnya nyari kerja nih gimana? Hmm, hmm, hmm. Nyari kerja dulu awalnya mungkin dari nanya-nanya sama teman-teman, nanya-nanya sama orang tua gitu. Karena terus terang gue dulu nggak banyak punya teman di kalangan profesional gitu ya, lulus Oke. lulus kuliah atau bahkan lulus SMA apalagi gitu ya. Jadi Hmm. benar-benar cuma nanya-nanya doang gitu. Kerja di bank ngapain aja juga nggak tahu pada saat itu gitu. Oke. Nah, terus ngelamar kemana aja tuh sampai bisa ke luar negeri tuh perusahaan seperti apa sih sebenarnya yang Hmm. bisa mengakomodir kalau memang kita pengen punya karir ke luar negeri? Hmm. Oke, oke, oke. Nah, gue kan kerja di bank internasional ya, Al ya. Itu gue masuk juga karena kebetulan ada teman yang ngasih tahu bahwa, look ini ada program manajemen trainee gitu ya Oke. untuk bank internasional nanti. Ya, mereka bahkan bukan bilang kerja di luar negeri gitu, nanti ada training-training di luar negeri gitu kan. Ya namanya kita, gue anak kampung gitu kan dulu, wah training di luar negeri aja udah seneng banget gitu kan gitu. Cuman Oke. pas pada saat gue masuk gitu ya, akhirnya gue lihat di situ bahwa ada di bank-bank internasional itu mereka sangat pengen untuk bisa mindah-mindahin talentnya ke negara-negara lain di mana mereka punya presence gitu kan. Dan Oke. Sebentar, dan aku dari hold situlah dulu. ya. Heeh.
Oke, jadi ternyata kalau memang kamu pengen udah punya tujuan, paling nggak cari perusahaan yang multinationals, yang memang punya global presence, yang Betul. memungkinkan kamu untuk mendapatkan opportunity karir di luar negeri. Walaupun mungkin keterbatasan kita saat itu, kayak Arman nih cuma tahu, oke, kalau mau keluar negeri, dapetin training luar negeri, lo jadi anak manajemen trainee aja gitu. At that time, Benar. ketika kita baru lulus fresh grade, ya mana kepikiran hal-hal yang kompleks seperti itu. Tapi to be a management trainee itu kan juga nggak gampang man gitu. Mhm. Bisa diceritain nggak sih proses gimana ceritanya lo sampai bisa kepilih nih masuk ikutan ke manajemen trainee si bank internasional ini? Hmm, hmm, hmm. Ya, gue kan masih muda banget ya, Ale. Dulu masuk masuk manajemen Dulu. training tahun 2000-an awal gitu kan. Jadi masih fresh inget gitu ya. Ya, ya, Uh, ya. jadi mungkin yang paling penting ini kali ya, apa namanya? Pertama network gitu kan. Pentingnya punya punya network of mentors dan juga sponsors Oke. gitu. Jadi mentor itu kan yang mungkin seseorang yang bisa ngasih kita advice gitu ya, tailored advice on how to do things. Mereka sharing experience Oke. mereka gitu kan. Nah dari situ Mm-mm. gue benar-benar belajar tuh al persiapannya gimana gitu ya, apa yang bisa gue expect nanti kalau misalkan udah kerja di management trainee, dan gimana gue Oke. bisa stand out dibandingin yang lain gitu ya. Itu Dan nasihat dari. oke, stop sampai di situ. Hmm, Gimana caranya bisa stand out? Because gue tahu manajemen hmm, trainee itu isinya juga belasan hmm. sampai puluhan sampai akhirnya lo bisa stand out. Apa tuh caranya untuk menjadi seseorang yang stand out? Hmm, 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 hmm. Itu gue mungkin dari dulu diajarin juga gitu ya, mungkin dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman-teman, dan juga mentor-mentor gue dulu selalu bilang bahwa kalau lo diminta untuk mengerjakan tugas A gitu ya, lo harus Mm-mm. deliver tugas A plus plus gitu kan. Kenapa Oke. begitu? Ya lo kalau itulah yang membedakan lo dari orang-orang lain gitu kan. Kalau 5 orang dikasih tugas yang sama gitu kan, yaitu tugas A, kalau semuanya deliver A, berarti kan lu kalau lu deliver A itu lu more or less sama dengan yang lain gitu kan. Tapi kalau lu bisa Oke. ngerjain tugas A plus plus gitu, you have a premium on top of the others gitu. Tapi menurut gue nih aman ya, tugas Hmm, itu memang mendeliver A atau score point gitu. Tapi hmm, seberapa penting sih lo punya good relationships dengan line manager yang bisa totally. mengenalkan lo ke mentor dan sponsor? Totally, totally. It's totally yeah, important and relevant gitu ya. Karena buat gue Hmm. dua currency yang sangat-sangat penting gitu ya, in navigating my career and of course upskilling myself and Hmm. going up the career ladder, itu adalah dua gitu ya currency-nya. Pertama performance currency lo gitu kan. Oke, Kedua itu adalah relationship currency lo gitu. Nah oke. performance currency itu tadi yang gue bilang gitu ya. Lo harus bisa ngedeliver tugas A dengan deliverable A++ gitu. Kedua, Oke. relationship currency lo dengan stakeholder lo, dengan stakeholder baik itu line manager ataupun peers ataupun line manager lo di atasnya lagi gitu ya, lo harus bisa create that strong relationship with them gitu ya. Tapi kan it's not easy ya, Man ya. Kita Hmm. sebagai misalnya, let's say kita baru junior banget nih. It's not easy Hmm, juga loh hmm. untuk reach out ke bos kita aja susah, apalagi bos-bos yang di atasnya. Itu gimana tuh cara kita bisa make a strong presence sampai ke bos yang di atas? Hmm, hmm, hmm. That's actually a good question. Kalau gue mungkin selalu punya prinsip bahwa you have to make your role bigger than it is gitu ya. Jadi kalau Oke. tugas lo itu adalah ruang lingkupnya misalnya X gitu ya, lo harus bisa bikin ruang lingkup tugas lo seolah-olah itu X plus plus gitu. Karena hanya dengan itulah lo bisa dinotis oleh orang-orang yang di atas line manager lo gitu kan, yang bisa bilang bahwa oh ini capability-nya si Alia atau si Arman ternyata bukan di X nih tapi dia X plus plus gitu, dan disitulah sebenarnya mungkin lo bisa dapetin exposure yang lebih besar gitu ya. Boleh tahu nggak, Man, dengan Hmm. willingness mengerjakan X plus plus itu, apakah itu juga berarti lebih helping to others ataupun mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan job desk lo? Hmm. Ya, pastinya ya gitu. Karena kan kalau job desk lo udah terdefine gitu ya, lo Hmm. harus mulai cari-cari gitu kan, apa ekstra yang bisa lo lakukan gitu ya. Nah, mungkin Oke. apakah itu helping your peer gitu, ataukah itu helping your own boss gitu, ataukah bahkan helping your boss's boss gitu. Jadi, Oke. jadi gue tuh selalu dari dulu punya prinsip bahwa eh, uh,
Pak, Bu, atau bos, gue siap nih untuk volunteer untuk tugas yang lebih kompleks lagi gitu. Bisa nggak gue Oke. bantuin lo untuk town hall misalnya, atau bisa nggak gue bantuin lo dengan project lain gitu. So, in a way berarti lo volunteering, saying gitu, hey, I'm willing to help you untuk melakukan ini. Atau mereka yang duluan delegate nih the job, and then siapa Hmm. yang mau mengerjakan, itu lebih kayak gimana tuh culture-nya? Mungkin a mix of both ya, ya Alif. Yang pasti kan akan selalu ada sesuatu yang di offer gitu ya untuk tim gitu. Mhm. Ini siapa yang mau ngerjain? I always put my hand up on that gitu. Nah, Oke. tapi yang lebih ini lagi adalah kalau kita sebagai manajer kan kita lebih senang punya tim member yang proaktif gitu kan. Nah, Yes. proaktif tuh ya volunteering gitu. Volunteer dalam arti uh, uh, bukan hanya sekedar volunteer tapi ngasih tahu juga kenapa lu punya objektif untuk volunteer gitu. Jadi lu harus kasih tahu juga gitu. Bos, gue career aspiration gue adalah untuk menjadi seseorang yang bekerja di ABC. Jadi gue willing to take on this voluntarily gitu ya, because I know it will enhance my communication skills misalnya, atau it will enhance my public speaking skills misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh Al. Gitu. Oke, nah sekarang gimana ceritanya nih? Kan Hmm. tadi lo menceritakan bagaimana progres karir ataupun kewajiban ataupun gimana caranya lo bisa terlihat ataupun menjadi lebih unggul dibandingkan peers lo. Sekarang pertanyaannya, sekarang Hmm. gue mau upgrade nih ke luar negeri. Gimana si opportunity itu bisa datang? Ya, ya, ya. Tentunya lo harus bisa plan well in advance gitu ya. Lo nggak bisa tiba-tiba ngomong ke bos lo besok, bos gue minggu depan pengen dong kerja di Amerika, gue pengen dong minggu depan kerja di Eropa gitu kan. It's not gonna work Oke. gitu. What you see in me today is it took me like 3 years to build gitu pada saat Oke. itu gitu ya. Jadi Jadi benar-benar gue jalannya tuh dibangun 3 tahun dulu ya untuk benar, bisa ngebukain pintu ke luar negeri. Nah, benar. cara membangun jalannya ini apa aja yang harus dilakukan, Iman? Oke. Gue selalu berprinsip ya Al ya, what works for me gitu ya, yang gue pelajarin dari teman-teman juga gitu, dari bos gue yang lama gitu ya, bahwa you have to write your own career gitu. Lo harus yang menentukan, you have to be in control of your own career gitu. Karir lo itu bukan tanggung jawab bos lo, bukan tanggung jawab bosnya bos lo atau siapapun gitu. Itu tanggung jawab diri lo sendiri. Nah, bagaimana lo bisa take ownership of that gitu? Lo harus punya sesuatu yang konkret gitu. In my case, itu dulu gue punya yang namanya career development plan Al gitu. Jadi Itu lo career bikin sendiri atau based on company structure-nya, culture-nya begitu? Hmm, itu kalau company sih mungkin mengencourage orang untuk punya Oke, career development plan gitu ya. Bentuknya oke, gimana? Ya terserah lo aja gitu mau bikinnya gimana gitu kan. Cuman kalau oke. gue sih yang what worked well for me adalah gue tentuin tuh, gue misalnya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan gue pengen ada di mana dan role-nya apa gitu ya. Lalu gue lihat Oke. diri gue sekarang gitu. Gue sekarang role-nya apa dan bisanya apa, dan gue lakukan gap analysis gitu. Nah, apa yang gue masih kurang, areas of development gue apa gitu ya. Nah, disitulah lo step by step bangun gitu. Apakah lo perlu training, ataukah lo perlu exposure on a certain role gitu, apakah lo perlu Oke. kenal dengan seseorang. Nah, itulah yang harus lo tulis di career development plan lo, dan lo harus minta line manager lo untuk sign off di situ gitu. Oh wow. Jadi memang it takes courage, communication, sama planning ya untuk memiliki concrete development plan. Benar Al, Tapi, benar. oke. Nah, talking about someone yang bisa influencing and guaranteeing your career itu, gimana tuh cara punyanya, Man? Gue punya dua gitu ya. Selalu gue at all times gue harus punya dua gitu. Satu mentor, kedua sponsor gitu ya. Mentor tadi yang awal gue bilang gitu ya. Tailor make the advice, someone who will share their experience with you to make sure that you don't that you're aware of all the pitfalls that you need to be aware of Oke. gitu. Nah, kedua itu gue harus selalu punya sponsor gitu. Sponsor itu is that someone who is willing to pound the table and vouch for you gitu. Jadi seseorang yang bisa bilang, ini harus Aliyah Hmm. loh untuk posisi ini. Gua Do nggak mau this. tahu, Yeah. pokoknya Aliyah harus ngisi role ini gitu. You need to Hmm. have that one person gitu. Nah, How?
Nah, oke, that's a very good question. How do you identify your sponsor gitu kan? Nah, ini Ya. balik lagi ke prinsip gue yang dua tadi gitu ya. Having the performance currency and then having the relationship currency gitu. Nah, performance-nya Oke. tadi ya itu gitu. Performance currency yang gue bilang tadi, lo harus bisa stand out more than anybody else in your team or even those above you, sehingga lu bisa dinotice oleh orang-orang yang powerful gitu kan, in the Oke. organization gitu. Nah, inilah Mm. sponsor lu, karena kenapa? Karena they can exercise that power gitu kan. And then Oke. secondly, you've got to have that relationship gitu. Ya lu say hello, lu memperkenalkan diri, Mm. atau lu bahkan cuma take a 15-minute airtime aja ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Oke. Nah, ini berarti termasuk di negara-negara di mana lo berhasil membangun karir lo. Tapi kan they have a Betul. different culture, different way of work gitu. Gimana Ya. cara lo menghandle untuk build presence nih? Kan negara baru berarti katakanlah dunia karir yang baru tuh. Hmm, Boleh hmm. diceritain nggak gimana sih cara lo adapt to Ya. this kind of situation? Ya, 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 oke. Ya, mungkin yang paling ini ya, yang paling work well buat gue itu, gue selalu tiap pindah negara itu gue selalu make my 90-day plan gitu ya. Apa? 90 day Apa tuh? 90 day plan itu plan 90 hari lo tuh begitu lo Oh, mendarat lo mau 90. ngapain Oke. gitu. Nah, di 90 day plan ini lo harus make sure bahwa ya mungkin kalau lo masih profesional, masih single gitu, masih lebih gampang lah gitu. Tapi kalau udah berkeluarga kayak gue gitu kan, walaupun gue masih muda ya awalnya gitu, you gotta Oh, make muda sure, ya. masih muda banget dong ya nggak? Oh, You oke, gotta make oke. sure your Ya, ya. family is taken care of gitu pertama gitu ya, Oke. in that 90 day plan. Karena ada teman gue yang bilang dulu bahwa ya happy wife happy life gitu ya nggak. Nah, Terus. nah itu once you've taken care of that gitu, lo mau apa lagi gitu, you gotta break it down in that 90 day plan. Lo settle down Oke. dulu, make sure you know the place well, make sure you know the culture well, make sure you know how business is done in that country gitu ya. Karena asumsi Oke. yang paling berbahaya adalah kalau lo assume bahwa business is done the same way in all the countries and all the cultures, that's a very dangerous assumption to make. It's very different. Gitu. Lo harus benar-benar bisa belajar the cultural aspects of that country and also the professional and the business aspect of it. Gitu. Nah, ini lo combine the two together. Itu lo 90 day itu lo harus benar-benar sprint gitu, karena lo harus Oke. punya knowledge dan experience yang sama dengan peers lo yang lain gitu di negara tersebut gitu kan. Oke. Nah, tanya deh, kan ketika Hmm, lo membuat 90 days plan ini, is there hmm, somebody yang kamu bisa ajak sharing your insight atau it's purely your own observation? hmm, hmm. I mean, it's a combination of both lagi Al gitu ya. Karena again, you have to be the one taking the ownership of it. You have to own that 90 day plan. It's yours gitu. Oke. Nah, kedua, lo harus punya mungkin sparring partner atau seseorang yang bisa exchange thoughts tentang si 90 day plan lo ini gitu ya, apakah lo on track atau enggak gitu. Nah, in my Oke. case itu gue selalu punya apa namanya, punya sahabat dari dulu yang di mana gue bisa exchange thoughts sama dia gitu. Yang Oke. bilang bahwa ini gue on track apa enggak sih gitu. Nah, itu I think it's very important gitu ya. Dan tentunya lo Oke. harus bisa juga build relationship sama stakeholders lo di negara tersebut gitu. Karena Oke. that's the only way for you to learn. Ya, karena kalau gue lihat dari karir track lo ini, ketika lo berpindah ke negara-negara itu udah lumayan, udah senior lah, senior position gitu. It's not easy to handle the pressure, tapi gimana caranya lo bisa tetap maintain the relationship while you are performing your work with every new roles. Ada strateginya nggak? I think mungkin yang paling penting itu growth mindset ya Al ya gitu. Karena kalau kita masuk gitu kan, terutama masuk di role yang udah level menengah ke atas gitu ya, kan pastinya lo akan dijudge gitu. Kenapa kita hire orang ini as opposed to somebody else gitu yang udah more experience in the market gitu. Jadi Oke. lo harus harus punya growth mindset gitu di situ, bahwa you are there not only to learn but also contribute gitu kan. So you have to be able to say that, look, gue di sini mau belajar gitu ya. Tapi at the same time
I've got all these experience, which I think can contribute to the organization or even to the team gitu. Uh, Oke. Growth mindset dengan attitude bisa contribute sih menurut gue paling penting ya. Oke. Nah, mendekati beberapa menit terakhir, boleh nggak Kak Arman nih cerita ya, if we really want to build a career abroad, have an international exposure, langkah-langkah apa sih yang sebaiknya dipersiapin? Hmm, hmm. Mungkin pertama plan jauh-jauh hari gitu ya karena it's not gonna be easy for you to land an international career, especially if you've never had the experience kayak gue dulu gitu ya, gue nggak pernah kerja di luar negeri sebelumnya, and I wanted to be part of this elite program in the international bank that I work in gitu. Kita ada 300.000 karyawan pada saat itu, and there was this like group of people, only 300 of them that can be deployed to all the countries gitu, namanya International Management Program. So I really Oke. wanted to get into that. Yang tadi gue bilang, pertama lo harus plan jauh-jauh hari gitu ya. Kedua, mungkin lo harus siap untuk fail gitu ya. Karena Oke. I failed in my first try gitu ya, but you know, don't worry, I mean failure is quite normal, right? Normal untuk gagal gitu. Lalu yang ketiga, pentingnya yang gue bilang itu tadi ya, lo harus punya mentor, lo harus punya sponsor gitu. Siapa yang bisa membimbing lo throughout the way, dan yang bisa nge-push lo untuk mengisi posisi-posisi tertentu di negara-negara lain di luar negara asal lo gitu. Itu yang menurut gue, tiga hal ini yang menurut gue paling penting gitu ya. Plan, be ready for failure, and then always have that mentor or sponsor. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, Man. Hmm, Since lo bilang the first part of your 90 days plan itu adalah assuring your family in a good place gitu. ya. Nah, gimana tuh juggling antara settling the family and then settling Hmm. di tempat kerja? Ya, ya, ya. Mungkin kalau gue selalu put my family first gitu ya, karena gue tahu kalau gue tenang di rumah, gue tahu keluarga gue di rumah aman gitu ya, I will do fine at work gitu. I think the work bit is the easy bit gitu. The family Oke. bit is the hardest bit. So you have to think about your family first, put them first, and then you worry about your professional bit gitu. Karena at the end of the day, you know, once you're done with work, you go back to your family. It's not your office that you go back to, right? Oke. Jadi masih work life balance ya? Harus dong. Nanti kalau Oh. enggak, kalau istri nggak happy di rumah ya susah gitu kan kerjanya. Oh gitu. Moga-moga istrinya nonton ya Kak ya. Ya udah, thank you banget ya Man. Udah 30 menit kita ngobrol. Maybe next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pastiin teman-teman juga untuk cek di Instagramnya Mentoring Official. And if you do have lots of questions buat Kak Arman, bisa langsung message aja di DM ke Mentoring Official. Sampai ketemu. Thank you Kak Alia. Bye bye. Thank you teman-teman Bye. yang udah nonton. Thank you so much.